Roy Suryo CS temukan bukti baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru ini menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014 itu juga kita minta, legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Ini ya, ini juga kita lampirkan. Tim Roy Suryo mendorong penyidik Polda Metro Jaya menghentikan penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Joko Widodo terhadap Roy Suryo. Bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya Bapak Roy Suryo itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik yakni 99% ijazah itu palsu atau dengan nomenklatur yang lain ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat. Mereka juga menuntut untuk membuka kembali penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen sesuai pasal 263 KUHP yang pernah dirilis oleh Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di Mabes Polri, suara pendukung Jokowi menggema meminta hukum agar benar-benar dapat bekerja. Kasus dugaan ijazah palsu kembali mengguncang wacana menuntut Roy Suryo CS agar segera ditetapkan tersangka. Pertanyaannya pemirsa, ketika hukum digiring oleh massa, mungkinkah keadilan bekerja dengan mata terbuka? Kita bahas lebih dalam bersama narasumber istimewa kita, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, Bang Andi Azwan, serta pakar telematika sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo, ada Mas Roy Suryo. Selamat malam, abang-abangku semua, apa kabar? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak sudah berkenan berbagi. Mas Roy, saya pertama ke Bang Andi dulu ya. Bang Andi sedang di jalan, hati-hati di jalan ya. Bang Andi sambil ngobrol ini boleh ya? Ya, nggak apa-apa. Saya nggak nyetir, Oke, Bang Andi. Jadi tadi saya nonton tayangan wawancara Bang Andi nih. Kata Bang Andi, jangan sampai Polri diuwak-uwak sama mereka. Seolah polisi takut sama mereka. Maksudnya gimana diuwak-uwak itu Bang Andi? Ya, kita kan tahu sendiri kan bahwasanya ini mereka ini salah satu dari teroris ini kan mengatakan bubarkan Polri dan juga menunjuk ya mantan petinggi-petinggi Polri itu semena-mena gitu, seolah-olah seperti seorang tersangka gitu. Dan hebat sekali mereka itu gitu. Bahwasanya seperti kebal hukum. Untuk itu kita merasa bahwasanya ini sudah melampaui batas gitu loh, sehingga kita harus bergerak dan memberikan masukan kepada Polri, dan juga ya tadi dikatakan juga adalah memberikan suatu pengawasan juga gitu bahwa sampai di mana sih ini yang namanya ijazah yang diduga palsu oleh pihak Roy Suryo itu ya, pihak teroris ini dapat diselesaikan. Artinya status hukumnya itu semakin jelas gitu loh. Karena ini sudah terlalu lama buat kita semua untuk menunggu. Sedangkan di grassroots itu polarisasinya itu sangat besar sekali gitu loh. Dan ini sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa ke depan. Bang Andi, apakah mau mengatakan bahwa upaya penegakan hukum polisi lamban mengusut tentang ijazah Pak Jokowi ini? Saya tidak mengatakan bahwa itu lamban, tapi itu mestinya memang harus dipercepat ya kan, karena sudah penyidikan. Dan juga kita paham bahwasanya kan kemarin bulan Agustus itu terjadi suatu demonstrasi yang besar yang membutuhkan atensi yang luar biasa dari pihak aparat penegak hukum termasuk Polri. Pasti juga penyidik-penyidik yang selama ini menangani ijazah yang diduga palsu itu
turut serta di sana, konsentrasi full di sana. Dan ini kan sudah sudah selesai lah menurut kita ya. Dan sekarang kan harus fokus lagi kepada yang namanya ijazah, penyidikan dari ijazah itu. Nah, untuk itu ya mestinya tidak perlu berlama-lama lagi ya. Tentukanlah status hukum itu dalam bulan ini segera dapat dilakukan yang namanya gelar perkara itu, sehingga terang benderang buat kita semua gitu loh, ya. Dan itulah kita akan mematuhi secara hukum. Ya. Baik, Bang Andi, ini ada hubungannya nggak sih dengan upaya Mas Roy Suryo dan kawan-kawannya begitu membawa data dari KPU? Apakah karena hal tersebut sehingga muncul desakan ini? Karena kan jarang-jarang kita lihat ada relawan Pak Jokowi ini datang ke polisi. Nah, inilah saya bilang kan, selama ini kan kita di challenge ini. Sepertinya relawan Pak Jokowi, Prabowo Gibran itu tidak ada, hanya omon-omon aja gitu loh. Nah, akhirnya kami itu ya sejak minggu kemarin ya kami didesak ya sama teman-teman semua bahwa kita ini harus bersilaturahmi lagi, harus berkumpul kembali. Bahwasanya ini negara kita ini tidak baik-baik saja dengan kondisi-kondisi yang dimana DFK ini semakin melebar dan semakin tidak substansinya yang dibicarakan. Akhirnya kita berkumpul bersama-sama ya dan menentukan sikap kita. Bukan artinya dia menemukan yang namanya novum baru yang dikatakan oleh beliau ya, oleh teroris ini, tidak ada untuk itu. Tapi memang kita ingin menunjukkan juga bahwa seluruh relawan Jokowi Prabowo Gibran itu tidak ada yang bubar. Kita tetap bersatu, silaturahmi tetap jalan, grup WA berjalan ya, dan kita ini membantu pemerintah Prabowo Gibran dalam hal-hal apa? Bukan sebagai relawan politik, tapi juga kita sebagai relawan kemanusiaan. Nah, ketika sekarang terjadi di mana pemimpin kita, Presiden ke-7 ya diuak-uak juga seperti juga institusi dari pemerintah ini, ya kita turun untuk itu. Ya, dan kita juga bahwasannya apa yang telah dilaporkan oleh Pak Jokowi ya, yang sudah 6 bulan berlalu, ini kita meminta juga kepastian hukumnya gitu loh. Dan apakah pihak Polri bekerja lambat? Saya rasa mereka sangat berhati-hati ya dalam mengumpulkan alat bukti dan juga memeriksa saksi-saksi pelapor maupun saksi-saksi ahli. Kita memaklumi itu. Baik. Ya. Kalau tentang hal tersebut, tentu banyak publik yang bertanya, apakah memang Pak Joko Widodo ada niat nanti Bang Andi untuk menyampaikannya kepada publik bahwa hal yang dituduhkan itu tidak benar? Apakah perlu dirasa dari Pak Jokowi sendiri menunjukkan melakukan hal tersebut, Bang Andi? Jadi begini ya, beliau ini orang taat hukum juga. Ketika itu ijazah itu ada sebagai barang materi dari pengadilan, dan pengadilan hakim meminta ijazah itu, jelas dia wajib untuk memperlihatkan ijazah itu kepada hakim. Kan begitu. Ya, karena ini kan sudah masuk ke tahap pengadilan itu. Jadi kita lihat saja seperti apa. Yang penting saat ini adalah pihak Polda Metro Jaya ini dapat menyelesaikan ya penyidikannya ini dengan gelar perkara ya. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan yang keluhan-keluhan dari masyarakat kok begitu lama ya gitu loh. Pada kami menyadari itu bahwasanya memang perlu kehati-hatian ya kepada aparat penegak hukum itu, sehingga ya semuanya itu bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang nanti diperlukan di pengadilan itu ya, baik saksi pelapor maupun saksi ahli itu dapat bekerja bersama-sama dan juga bisa ya bertarunglah dengan dari pihak terlapor itu dengan melalui jalur mereka. Hukum yang benar begitu ya. Hukum itu. Baik, Mas Roy, ada tanggapan, silakan Mas Roy. Ini, jadi publik jangan bohong. Publik jangan mau lagi dengan kelicikan yang akan dilakukan oleh Jokowi dan kuasa-kuasa hukumnya. Karena apa? Karena apa yang terjadi nantinya di pengadilan itu tidak akan membuka ijazah itu. Karena pasal yang dijalankan itu adalah pasal untuk pencemaran nama baik dan fitnah dan juga penghasutan. Padahal apa? Padahal
proses yang untuk pembuktian ijazah itu sebenarnya ada berkali-kali itu sudah, tapi kan bohong dia nggak pernah mau menunjukkan ijazahnya, mau yang ada di pengadilan Surakarta, mau yang semua di NO kan, takut itu untuk membuktikan. Dan ketika kemudian Polda Metro yang dikejar-kejar, nggak mungkin, nggak boleh Polda Metro dikejar karena itu harus dibuktikan dulu ijazahnya. Itu kata Mankabareskrim Pak Susno Duaji atau Pak Arsu tadi yang kemarin sudah setuju kalau ada novum atau bukti baru itu, apalagi Ugino yang sudah mengatakan harusnya dipakai itu pasal 263 dan 262 yaitu tentang penggunaan surat palsu atau penggunaan surat yang itu. Kalau sekarang nggak mau dipaksa, ini bohong ya, orang yang sudah jelas bohongannya ya gitu. Dia membohongi rakyat Indonesia selama lebih 10 tahun ya gitu. Kemudian bahkan menjara rakyat dengan hanya mereka menggunakan fotokopi ijazah. Untuk Gubernur dan juga Bambang Menteri itu fotokopi. Gila nggak? Fotokopi bisa digunakan untuk memenjarakan rakyat sendiri. Menjarakan, makanya kita challenge terus ya. Dan alhamdulillah sekali lagi KPU sudah memberikan contoh ijazah yang sudah teliti itu. Setelah kayak gitu palsu, kalau itu jelas. Beda dengan punyanya Frontibo, punyanya Sri Murti Ningsih, punyanya almarhum Hadi Mulyono, sama identik. Ijazah Jokowi nomor 1120. Gitu loh. Jadi ketika beda, ya nggak sama. Padahal dalam satu periode ujian yang sama, periode wisuda. Jadi sekali lagi jelas ya. Tadi Mas Roy bilang kelicikan, kebohongan. Apakah yang Mas Roy maksud itu karena tidak mau menunjukkan ijazah aslinya saja? Itu saja maksudnya? Betul. Kalau tadi ya Ketua Dewas. Tapi bukankah sudah disampaikan UGM bahwa ini asli, Mas Roy? UGM dalam tekanan, ya. UGM dalam tekanan menyampaikan itu, kita tahu siapa yang kemudian menekan, siapa yang kemudian waktu itu beredar mengelilingkan fotokopi ijazah yang nggak ada ijazahnya kepada KPU, dan KPU mau nggak mau harus tanda tangan. Itu kita tahu semua akan terbongkar nanti. Ya. Izin, mungkin kalau saya dirasa tidak sopan atau mungkin salah pertanyaan saya, misalnya saya ke Mas Roy ini, kalau saya misalnya minta Mas Roy tunjukkan ijazahnya, kira-kira berkenan tidak Mas Roy? Oh, berkenan, ijazahnya asli dan jujur. Itu udah saya tunjukkan kali kalau ijazah saya S1, S2, S3 itu nggak ada soal. Ya, itu benar-benar ada kalau ijazah kita, dan kita sebagai publik ya itu juga, apalagi kita nyarinya dengan jujur, dengan benar. Orang yang nggak mau menunjukkan ijazahnya, ini patut dicurigai. Ada apa dengan yang dia nggak mau menunjukkan ijazahnya atau nutup-nutupi, apalagi mau membayar lawyer, mau membayar relawan, ya mau membayar orang untuk kemudian menutupi. Ini perlu diluruskan. Relawan tidak pernah dibayar ya. Kita bikin acara. Kalau nggak pernah ya, maaf. Bahkan membela orang kok nggak dibayar. Tidak. Itu bedanya dengan Anda, Mas Roy. Kita adalah orang organik ya, orang organik yang terpanggil dengan jiwa raga kita, terpanggil dengan akal sehat kita lawan yang namanya ketidakwarasan, fitnah, hoax yang dibuat oleh kaum teroris ini. Begitu. Baik. Satu lagi, tadi saya ke Mas Roy, pertanyaannya sama Mas Andi. Kalau Bang Andi yang ditanya ijazahnya, kira-kira menunjukkan nggak Bang Andi? Nah, saya tanya begini ya Mas. Ya Mas Roy katakan gitu. Apakah Rismon juga mau? nggak berani MBA online. Ijazahnya S2, S3 Yamaguchi University itu. Oh, Bang Rismon Sianipar. Coba saya mau tanya sama dia. Kalau saya, ijazah saya Universitas Pajajaran, ijazah saya dari Pamantasan dan Nusa Dhamma-Nila. Saya tunjukkan. Baik, terima kasih Mas Roy dan Bang Andi. Saya jadi kangen pengen kuliah nih. Saya dari Institut Teknologi Nasional Bandung kalau saya ijazahnya. Terima kasih banyak Mas Roy, Bang Andi sudah berbagi. Selamat malam, Assalamualaikum.